Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai satu jenis reliabilitas yang namanya reliabilitas interclass correlation ya. Nah, reliabilitas interclass correlation ini biasanya digunakan sebagai pelengkap dari validitas isi atau validitas konten. Nah, jadi misalnya ketika kita melakukan validitas konten atau validitas isi ya, yang dilakukan menggunakan kesepakatan ahli, nah kemudian biasanya ditambahkan dengan reliabilitasnya, yaitu reliabilitas interclass correlation, ataupun bisa pakai reliabilitas kappa gitu ya, koin kappa bisa juga. Nah, tetapi ada agak berbeda gitu kalau misalnya kita menggunakan koin kappa. Nah, itu syaratnya adalah dia hanya bisa untuk dua penilai atau dua ahli. Lalu untuk data dikotomi ya, data dikotomi itu adalah data yang nilainya itu cuma dua gitu, antara 0 atau 1 atau 1 atau 2 gitu ya. Nah, biasanya kan itu di data-data misalnya soal-soal pilihan ganda itu kan nilainya itu kan cuma dua ya, 1 atau 0 gitu. Nah, itu berarti data dikotomi. Nah, sedangkan interclass correlation itu biasanya digunakan untuk data-data politomi yang biasanya menggunakan skala Likert ya. Nah, lalu untuk rater atau penilaiannya itu biasanya lebih dari dua ya, lebih dari dua interclass correlation. Oke, jadi kita akan menguji reliabilitas ya interclass correlation. Nah, di sini kita akan menggunakan dua software ya, yaitu SPSS lalu kemudian dengan Jamovi. Nah, kemudian nanti kita akan membandingkan hasilnya ya, antara yang di SPSS ya, pengolahan dengan menggunakan SPSS dan pengolahan menggunakan Jamovi. Nah, di sini saya sudah memiliki data seperti ini ya. Ini data penilaian dari ahli ya. Ahli menilai instrumen yang terdiri dari 25 butir soal atau butir item ya, lalu dinilai oleh 3 orang ahli. Nah, ini instrumennya itu berskala Likert ya, sehingga memang cocok untuk menggunakan interclass correlation ya. Apalagi ahlinya juga ada 3. Nah, data ini kemudian saya masukkan ke SPSS ya, yang ini SPSS saya masukkan, lalu juga sudah saya masukkan ke Jamovi ya, seperti ini. Nah, ada saya masukkan seperti ini. Lalu langkah berikutnya adalah kita mulai mengujinya ya, menguji reliabilitasnya. Pertama-tama kita ke SPSS, kita menggunakan analyze, lalu scale, lalu reliability analysis. Nah, ini sudah saya masukkan. Jadi ketiga ahli ini ya, kita masukkan ke item ya. Nah, data-data ketiga ahli ini kita masukkan ke item, kotak item, lalu kemudian klik statistik, kita pilih interclass correlation coefficient, lalu modelnya itu adalah two-way mix. Untuk type-nya kita bisa pilih dua ini ya, konsistensi maupun absolute agreement. Nah, pertama-tama saya pilih yang konsistensi dulu ya, tadi ya. Nah, lalu oke. Nah, ini sudah ada hasil. Lalu kemudian beralih ke yang absolute agreement ya. Nah, ini kan tadi konsistensi, sekarang absolute agreement. Nah, lalu oke, jadi kita sudah punya dua hasil, yang untuk konsistensi yang ini, lalu yang ini untuk yang absolute agreement. Oke, selanjutnya kita ke Jamovi. Nah, setelah data kita impor, langkah selanjutnya kita pilih menu analyze yang cell matrix yang ini ya. Nah, lalu kita pilih yang rater reliability yang ini.
Nah, langkah selanjutnya itu kita mencentang yang ada di sini ya. Nah, karena kita ingin menguji interclass correlation coefficient, maka centang ini ya. Nah, oke, di sini juga ada plot ya, ada plot juga. Maka saya juga centang plot ini ya. Nah, inilah kelebihan dari Jamovi, dia memiliki plot ya. Oh ya, ini datanya belum saya pindah ya. Oke, ini saya akan pindahkan ke sebelah. Ya, saya pindahkan. Oke, sudah seperti ini, sudah saya pindahkan. Nah, oke, dan ini dia hasilnya. Oke, pertama-tama sabar, ini dia masih loading ya. Kita tunggu sampai muncul hasilnya. Oke, sudah muncul hasilnya. Oke, kita biarkan saja dulu. Kita ke output SPSS terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat kita akan membaca yang tabel ini ya, interclass correlation coefficient. Untuk yang ini tidak kita baca ya. Ini biarkan saja, kita baca yang ini. Nah, yang akan kita baca adalah yang kolom ini, interclass correlation. Nah, di sini dia memiliki dua kriteria, yaitu single measure dan average measure. Nah, kalau single measure ini berarti kita ingin mengetahui kalau misalnya ketiga penilai itu memiliki nilai atau koefisien yang sama gitu ya. Memiliki koefisien yang sama atau memiliki nilai korelasi yang seimbang. Misalnya korelasi antara penilai 1 ke 2, lalu penilai 1 ke 3, lalu penilai 2 ke 3 itu harus seimbang gitu. Harus seimbang. Nah, jadi single measure itu seperti itu. Dia melihat keseimbangan hubungan antara ketiga penilai itu. Misalnya penilai 1 ke penilai 2, lalu penilai 1 ke penilai 3, dan penilai 2 ke penilai 3, itu korelasinya harus seimbang. Jadi kalau misalnya nilainya itu 100%, maka setiap korelasi itu ya, setiap hubungannya itu tuh dia harus sekitar 33,33% kira-kira ya. Untuk mendapat keseimbangan itu, maka korelasinya itu untuk masing-masing itu harus 33,33% supaya bisa mendapatkan nilai 100%. Nah, itu kalau single measure. Tapi kalau average measure dia tidak melihat pada hal itu ya, keseimbangan. Dia tidak melihat soal keseimbangan, tapi dia melihat untuk keseluruhannya. Dia melihat keseluruhan ya, keseluruhan kesepakatan. Dia tidak melihat soal keseimbangan. Nah, itu kalau average measure. Nah, di sini kita lihat untuk yang konsistensi itu single measure-nya itu adalah 0,462 dan itu sangat kecil ya korelasinya. Walaupun dia signifikan, tapi dia korelasinya kecil gitu ya. Kan kita lihat signifikan ya, 0,01, lebih kecil dari 0,01. Tetapi memang kecil korelasinya. Nah, sedangkan di average measure itu tinggi ya, di atas 0,7. Nah, biasanya itu yang digunakan itu adalah yang ini, average measure. Biasanya yang digunakan. Karena kalau kita menggunakan single measure itu untuk mengetahui keseimbangan kesepakatan itu akan susah ya. Untuk mendapatkan keseimbangan kesepakatan antar ahli itu akan sulit didapatkan. Maka orang biasa menggunakan average measure. Nah, ini kalau yang ini konsistensi ya. Sekarang kalau kita lihat ya, absolute agreement. Nah, absolute agreement ini ternyata nilainya itu sedikit berbeda ya. Nah, ini kan kita lihat nilainya kan single measure-nya itu 0,473, sedangkan yang konsistensi itu nilainya 462. Jadi lebih tinggi nilai yang absolute agreement gitu. Nah, lalu yang average measure juga begitu, 0,729 di absolute agreement, sedangkan yang di sini 0,721 di konsistensi. Nah, jadi sedikit berbeda itu nilainya. Ternyata nilainya lebih tinggi yang di absolute agreement. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan bahwa ternyata dinilai di type absolute agreement-nya lebih tinggi, maka ya kita bisa menggunakan ini saja ya, menggunakan yang ini, type absolute agreement ya, untuk melihat average measure-nya ini. Nah, lalu sekarang kita beralih ke Jamovi. Nah, di Jamovi ini itu akan muncul dua tabel seperti ini, lalu ada plot-plot ini ya, plot-plot ini. Nah, ini yang
tabel pertama ini tidak kita baca ya, karena ini kan dia menampilkan kappa ya, internet reliability untuk kappa gitu. Sedangkan di awal tadi kan kita katakan kappa itu syaratnya itu cuma dua ahli ya, cuma bisa untuk dua ahli. Lalu yang syarat yang berikutnya itu adalah datanya data dikotomi. Nah, syaratnya ini kan tidak terpenuhi untuk data kita, karena data kita ini kan ada 3 ahli dan juga datanya itu berbentuk data politomi. Jadi kita tidak pakai tabel ini, kita cuma pakai tabel yang ini, interclass correlation coefficient. Nah, ini kita lihat pada ini konsistensi dan agreement. Nah, di sini kita lihat dia punya data konsistensi dan agreement. Ini kan sama dengan ini. Sama dengan ini kan. Kalau yang ini kan untuk konsistensi, sedangkan yang ini untuk absolute agreement. Jadi sama. Nah, sedangkan di sini kita lihat nilainya untuk di konsistensi itu 0,462, di agreement itu 0,473. Nah, kita lihat nilai ini kan sebenarnya adalah nilai, kalau yang di SPSS itu adalah nilai dari ini single measure-nya ya. Kita lihat single measure untuk konsistensi itu kan 0,462. Nah, di Jamovi juga konsistensi itu 0,462. Sama kan? Lalu di absolute agreement-nya single measure-nya itu 0,473. Di Jamovi agreement-nya juga 0,473. Nah, kelemahan dari Jamovi, dia tidak memiliki nilai untuk ini average measure-nya, itu dia tidak punya. Ya, ini kita lihat kan dia tidak punya ya. Dia tidak punya nilai average measure-nya kan. Dia hanya memiliki nilai single measure-nya untuk yang konsistensi dan agreement. Jadi kelemahan Jamovi itu dia tidak memiliki average measure-nya ya. Itu yang pertama. Nah, lalu yang berikut kita lihat di Jamovi dia memiliki plot gitu ya, baik Gaussian graphical model maupun yang ini partial plot gitu. Kita lihat ya Gaussian graphical model. Nah, di sini kita lihat ada garis warna hijau dan merah. Nah, kalau yang warna merah ini memperlihatkan bahwa ini korelasi kesepakatan antara ahli 1 dengan ahli 3 itu rendah ya, atau bahkan mungkin tidak memiliki korelasi gitu. Kesepakatannya rendah itu. Makanya korelasinya juga rendah. Makanya dia garisnya itu merah. Sedangkan kesepakatan atau korelasi antara rater ahli 2 dan ahli 3 itu hijau, berarti dia memiliki korelasi. Begitu juga A1 dengan ahli 1 dan ahli 2 juga hijau, berarti memiliki korelasi atau kesepakatan. Nah, hal inilah yang menjadikan ini nilai-nilai ini kecil ya, cuma 0,462 dan 473. Nah, ini bisa kita lihat lebih jelasnya itu di ini, di partial plot. Nah, di partial plot ini kan kita lihat ya, ini ada garis hijau yang begitu tebal hijaunya dan lebar, ada garis hijau yang hijau muda ya, hijau muda dan ramping, lalu ada yang garis merah pink ya, yang hampir tidak kelihatan ini. Nah, ini kan menandakan kekuatan kesepakatan atau kekuatan korelasi gitu ya. Nah, ini kan kita lihat A1 dengan A2, ahli 1 dengan ahli 2 memiliki kekuatan korelasi atau kekuatan kesepakatannya itu tinggi ya, karena nilainya itu garisnya itu hijau tebal dan lebar gitu. Berarti memperlihatkan bahwa kekuatan kesepakatan atau kekuatan korelasinya tinggi ya. Nih. Lalu kita lihat yang AH2 dengan AH3, dia juga memiliki kekuatan kesepakatan atau kekuatan korelasi, tetapi tidak setinggi kekuatan atau kesepakatan dari A1 dengan A2. Nah, ini. Nah, yang lebih rendah lagi adalah A1 ke A3. Ini hampir-hampir tidak memiliki kekuatan kesepakatan ini, karena begitu garisnya ini sangat kecil dan hampir tidak terlihat gitu. Artinya ini kan memperlihatkan kekuatan kesepakatan atau kekuatan korelasinya itu rendah sekali gitu. Nah, hal inilah yang menyebabkan nilai dari konsistensi ini itu rendah, cuma 0,462 sama 0,473. Kalau seandainya segitiga ini
garis segitiga yang menghubungkan antar letter ini. Misalnya semuanya itu memiliki garis hijau tebal seperti ini ya. Semuanya memiliki garis hijau tebal ya, seperti yang A1 dan A2 ini, maka itu bisa jadi akan menghasilkan ini, nilai ini tinggi gitu. Nilai yang ini, nilai korelasi ini itu bisa menjadi tinggi. Mungkin bisa menjadi 0,8 atau 0,9 gitu ya. Kalau seandainya ini segitiga ini menghasilkan garis-garis ini adalah hijau semua, hijau pekat ya, hijau tebal gitu. Kalau semua garis ini hijau tebal, maka korelasinya di sini juga pasti akan tinggi. Tetapi karena di sini kita lihat ya, segitiga ini itu tidak memiliki garis yang sama ketebalannya ya, sehingga itu tadi menimbulkan menimbulkan koefisiennya juga rendah ya. Ini koefisiennya juga rendah. Oke, kita lihat bahwa ini hal yang menarik dari Jamovi adalah dia memiliki ini, plot ini. Nah, dengan plot ini kan kita memiliki gambaran gitu, gambaran kekuatan korelasi ya antara tiap letter gitu kan. Nah, seperti ini partial plot ini kan sangat-sangat menggambarkan kekuatan kesepakatan atau kekuatan korelasi antar tiap letter kan. Dari sini kan kita bisa membuat penilaian gitu. Nah, ada visualisasinya yang bisa memperjelas ini nilai korelasi yang ada di sini gitu. Nah, ini memperjelas nilai korelasi yang ada di sini. Oke, saya kira seperti itu video saya kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat. Kita bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.